Sekali lagi, Shalom. Selamat pagi semuanya. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bahwa kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini semua oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semua sebelum kita mulai dengan Zoom doa pagi kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dengan hati yang penuh ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa, pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, keagungan dan kedahsyatan kehadiratmu. Karena segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis, yang termulia, semua itu adalah milikmu Bapa. Karena itu kami kembalikan kepadamu. Kami taruh di hadapanmu ya Bapa. Kau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha dahsyat. Terpuji-puji namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan. Kami puji sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa, nama yang maha agung dan nama yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, kami naikkan untuk kasih sayang, peliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, di mana kami ada, sebagaimana kami ada sampai saat detik ini. Kami boleh beristirahat, kami baik kami yang ada di Indonesia, hamba Bu Evangelis Ferry yang ada di Belanda, juga Mr. Ronald yang ada di Amerika. Semua kami terpelihara dalam kasih Tuhan. Ya Bapa, kami boleh beristirahat malam, bangun pagi hari dengan kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Dan kami bersyukur atas nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami terpelihara semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat alam semesta. Terima kasih buat hujan dan panas. Terima kasih buat semua yang baik dan yang tidak baik yang ada di muka bumi ini Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang ada Tuhan, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, semua itu ada dalam rencana program Tuhan, supaya kami anak-anakmu makin dekat lagi kepada Tuhan, makin berharap lagi kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami akan masuk dalam Zoom doa pagi kami. Bapak sebelumnya ampuni kami, sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu, terlebih tahirkan kami Bapa. Coba kehidupan kami diputihkan seperti salju dan bulu domba. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua alat-alat yang kami gunakan, baik HP, laptop, gadget, juga Tuhan data wifi, terlebih Tuhan sinyal kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami mohon campur tangan Tuhan, kuduskan semuanya Bapa, dan biar Engkau berkati sehingga acara kami boleh berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai kami untuk ambil bagian dalam Zoom doa pagi. Kiranya Tuhan persiapkan setiap hati kami, kuatkan kami untuk kami tetap sehati Tuhan melakukan Zoom doa pagi kami, mengisi jauh-jauh doa kami. Terima kasih Tuhan, semua yang bukan dari Tuhan yang mencoba mengganggu acara Zoom doa pagi kami pada pagi hari ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tolak kau keluar, pergi dan tidak bisa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, berkati Zoom doa pagi kami pada pagi hari ini. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang maha hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Shalom bagi yang baru hadir, yang baru bergabung.
Saya percaya kita semua dalam peliharaan dan penyertaan kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk terlebih dahulu dalam pembacaan renungan pagi kita. Ya, renungan pagi kita pada pagi hari ini. Bentar ya, renungan pagi diambil dari ulangan 10 ayat 8 sampai 17. Ulangan 10 ayat 8 sampai 17. Saya minta dengan kerendahan hati Bu Windy boleh baca renungan pagi kita. Ulangan 10 ayat 8 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ayat 8, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Ayat 9, sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Ayat 10, maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Ayat 12, dengan perikop, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 12, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ayat 15, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ayat 17, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Saya kembalikan pada host Kak Christine. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih hambanya Ibu Windy. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, selalu sehat-sehat dan selalu dalam perlindungan, penyertaan dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Terima kasih Kak. Ucapan yang sama untuk Kakak. Amin. Bapak Ibu, baik. Biarlah kita selalu ya taat akan kehendak daripada firman Tuhan. Saya akan bacakan susunan acara dan hamba-hamba Tuhan yang hadir dan yang melayani pada pagi hari ini di Zoom Persekutuan Doa Ekumene Anugerah hari Jumat 21 Agustus 2026. Host dan doa syafaat akan dibawakan oleh saya. Kemudian deklarasi sabu bersih oleh Ibu Evangelis Kesia. Kemudian deklarasi perlindungan Mazmur 91 akan dibawakan oleh Ibu Irawati. Lanjut dengan penetapan
Nika. Penetapan Agustus 2026 oleh Ibu Evangelis Windy. Kemudian deklarasi worship akan dipimpin pagi hari ini oleh Bapak Evangelis Daud. Kita lanjut dengan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sampulete. Lanjut dengan perjamuan dan pengurapan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Samangun. Lanjut kita masuk dalam worship kembali yang dilayani oleh yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Daud. Kemudian doa syukur oleh Mr. Ronald dan doa syafaat oleh saya. Kemudian doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete dan pujian penutup kembali oleh Bapak Evangelis Daud. Demikian susunan acara kita sepanjang pagi hari ini. Biarlah kita semua tetap sehat, semangat dengan Roh Kudus yang menyala-nyala mau melayani Tuhan dan pekerjaannya. Baik, saya akan buka. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Kepada Bapak Evangelis Ferry, saya persilakan. Terima kasih lagi, Ibu Christina. Selamat pagi, saudara-saudara penghadiri ibadah 2 pagi. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20. Sebelum kami dengar, mari kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang himpunkan kami pada subuh pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau sediakan untuk kami boleh dengar. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada hati kami supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami. Berkatilah apa yang telah kami dengar dan jadikanlah itu berbuat dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami anugerah-Mu untuk mempraktekkan kebenaran-kebenaran yang telah kami dengar tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dan yang berbunyi begini. Nasihat terhadap pencabulan. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, akan kau ambilkan anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Namun, siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah?
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai di sini ada firman untuk pagi hari ini, dan teks khotbah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Dan tema khotbah, tubuhmu sebagai bait Allah. Saudara-saudari, akhir-akhir ini Roh Kudus dengan sangat sadar telah mengajarkan dan membimbing saya mengenai penghormatan terhadap tubuh saya sebagai baitnya. Dan saya ingin berbagi beberapa poin dengan saudara-saudara semua. Ketika Alkitab menyebut tubuh kita sebagai bait Allah, itu bukanlah metafora yang seharusnya kita anggap enteng. Memahami kebenaran ini mengubah cara kita hidup, keputusan yang kita buat, apa yang kita konsumsi, bagaimana kita berperilaku, jam berapa kita tidur, apakah kita beristirahat atau terus bekerja, dan secara umum bagaimana kita menghormati Allah. Tidak hanya dengan roh kita, tetapi juga dengan tubuh fisik kita. Membaca Perjanjian Lama memberi saya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bait itu adalah tempat yang kudus, dirancang dengan cermat, dipelihara, dan sangat dihormati karena kehadiran Allah berdiam di sana. Saat ini kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, adalah bait suci itu. Allah tidak berdiam di bangunan buatan tangan manusia. Ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia berdiam di dalam kita sebagai penolongnya, Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus berjanji kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saudara-saudara, para pengikutnya, bahwa Ia akan meminta Bapa untuk mengirimkan penolong, Roh Kudus yang akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan Roh Kudus berdiam di dalam hati dan tubuh kita. Dalam terjemahan lama, kata ini juga diterjemahkan sebagai penghibur. Kemanapun kita pergi, Allah menyertai kita, saudara-saudara. Apapun yang kita perlihatkan kepada diri kita sendiri, kita memperlihatkan rohnya. Sangat penting bagi kita untuk memahami kebenaran ini sehingga kita dapat menjalani hidup kita dengan kesadaran yang kudus. Apa artinya menghormati Allah dengan tubuh kita? Berkomitmenlah pada kesucian. Bait suci adalah tempat kekudusan. Sebagai bait Allah, kita dipanggil untuk berupaya mencapai kemurnian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuatu yang tidak dapat cukup ditekankan. Kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, memiliki Roh Kudus untuk membantu kita menjauhkan diri dari segala bentuk percabulan. Alkitab mengajarkan kita bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jika kita benar-benar ingin melihat Allah bekerja dalam hidup kita, kesucian adalah faktor yang paling penting, saudara-saudara. Karena itu, aku mendesak kamu, saudara-saudara, demi belas kasihan Allah, untuk mempersembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup,
kudus, dan berkenan kepadanya. Inilah ibadahmu yang sejati dan layak, yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Dan perhatikan apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu makan. Sama seperti bait suci di Perjanjian Lama, memiliki benda-benda kudus dan benda-benda terlarang. Demikian juga tubuh kita, roh kita dan jiwa kita kudus sekarang, karena tubuh kita menampung hadirat Allah. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita berikan kepada tubuh dan pikiran kita, terutama apa yang kita makan dan minum. Hiburan media sosial, film yang kita tonton, musik yang kita dengarkan, lingkungan kita, lingkaran pertemanan kita, atau komunitas tempat kita berada. Begitu seperti sekarang pada jam pagi hari ini. Kita harus secara sadar menyaring apa yang kita terima. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, akhirnya saudara-saudara, apapun yang benar, apapun yang mulia, apapun yang adil, apapun yang murni, apapun yang indah, apapun yang terpuji, jika ada sesuatu yang unggul atau terpuji, pikirkanlah hal-hal itu. Kita harus menjaga tubuh kita dengan baik agar tetap sehat. Jagalah kesehatanmu dengan baik, saudara-saudara. Saya ingat bacaan Alkitab di mana Yesus menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Rencana Allah bagi kita bukanlah agar kita sakit, tetapi agar kita sehat, saudara-saudara. Amen. Alkitab mengajarkan kita bahwa dua orang hanya dapat bekerja bersama jika mereka sepakat satu sama lain. Amen. Yang berarti bahwa kita juga memiliki peran dalam menjaga kesehatan kita. Kesejahteraan fisik adalah tanggung jawab rohani. Makan sehat, istirahat yang cukup, kebersihan pribadi yang baik, dan olahraga bukan hanya pilihan gaya hidup, tetapi juga tanggung jawab rohani yang dikatakan. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 mengingatkan kita, saudara-saudara yang terbelah, yang Tuhan mengasihi, aku berdoa agar kamu sejahtera dalam segala hal dan sehat selalu, seperti juga jiwamu sejahtera. Kita harus menjalani hidup yang disiplin, bukan memperlakukan tubuh kita secara sembarangan. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana bait suci diatur oleh struktur dan keteraturan. Sebagai bait Allah, kita harus hidup dengan disiplin rohani dalam doa, puasa, belajar, dan perilaku kita sehari-hari. Disiplin membantu kita menjadi saksi Kristus yang efektif, baik dalam karakter maupun perilaku saudara-saudara, dan dalam tindakan yang melaluinya kita mengalami keintiman yang lebih besar dengan Roh Kudus dan menjadi kurang rentan terhadap godaan. Kita juga harus berani disiplinkan diri kita sendiri, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku mendisiplinkan tubuhku dan menjaganya supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak dicela. Saya membagikan ini kepada Anda dan saudara-saudara. Ini tidak berarti bahwa saya menjalani hidup yang saleh atau baik-baik saja. Saya menderita diabetes meskipun belum parah. Dan saya juga memiliki tekanan darah tinggi. Saya minum obat untuk keduanya dan sekarang merawat tubuh saya dengan baik.
Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang Tuhan memberikan selaku obat bagi kita. Namun, saya tidak selalu dapat menahan diri dari makan dan minum hal-hal tertentu. Saya juga mengkonsumsi banyak gula dan minum minuman ringan manis. Tapi saya berusaha mengurangi semuanya. Meskipun itu tidak mudah, saudara-saudara. Saya ingin mengakhiri dengan pengalaman pribadi. Saya menyadari bahwa saya terus-menerus menderita masalah kesehatan. Saya berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Dia menyembuhkan saya. Dan Roh Kudus menunjukkan kepada saya jalan untuk mengubah pola makan saya. Dia memberitahu saya makanan apa yang tidak boleh saya makan. Misalnya makanan cepat saji. Awalnya saya kesulitan, tetapi saya menemukan kekuatan memperlakukan tubuh Anda dan saudara-saudara sebagai bait Allah, berarti menghormati kehadiran Dia yang berdiam di dalam diri Anda dan saudara-saudara. Ini adalah panggilan harian untuk menghormati dan bertanggung jawab. Tubuh Anda dan saudara-saudara dan saya bukanlah milik Anda dan kita semua. Itu adalah berjana, tempat kudus, ruang suci bagi Yesus, Raja kemuliaan. Dan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah berdiam di dalam kamu? Barang siapa merusak bait Allah, maka Allah akan membinasakannya. Sebab bait Allah itu kudus dan kamulah, kitalah adalah bait itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, tanyakan pada diri kita setiap hari, apakah Allah berkenan dengan cara saya memperlakukan baitnya hari ini? Karena ketika kita hidup dengan kesadaran ini, pilihan kebiasaan, gaya hidup, pola makan, dan keinginan kita mulai mencerminkan Tuhan di dalam diri kita. Kita harus berjalan di jalan yang ditunjukkan Roh Kudus kepada kita dan terus menatatinya setiap hari. Dan kita akan hidup dalam kesehatan yang baik, saudara-saudara. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat sakit. Karena sakit juga disebabkan oleh hidup dalam dosa. Bukan hanya karena mengonsumsikan makanan yang salah. Saya harap saudara-saudara ini memberi kita harapan untuk merawat tubuh kita dengan baik dan menjalankan hidup yang kudus. Karena tubuhmu, saudara-saudara, adalah bait Allah yang diberikan kepada kita daripada Tuhan yang mengasihi kita semua. Dan saya bilang kepada saudara-saudara, jagalah tubuhmu, karena tubuh itu yang diberikan sehat. Dan tubuhmu adalah baik untuk berdoa, karena doa adalah napas untuk boleh hidup dan dapat kesembuhan. Karena semuanya itu kita terima daripada Tuhan, karena itu adalah anugerah Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, yang selalu carinya, yang mengikut perintahnya. Ini adalah renungan untuk kita semua, saudara-saudara, bukan saja kepada kita, kepada saya, tetapi juga kepada saudara-saudara, sahabat-sahabatku di Priok dan di dunia yang mendengar akan firman Tuhan ini.
dan kita boleh selamat dan sehat sampai selama-lamanya, sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih saudara-saudara, dan saya kembalikan kepada host Ibu Christina. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Evangelis Ferry untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah kita semua menjaga tubuh jasmani kita dan rohani seperti yang sudah kita dengar pada firman Tuhan dan renungan yang sudah Bapak beritakan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Pak, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Bapak, sehat-sehat selalu, semangat, kuat dan terpelihara dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan dan keluarga. Terima kasih lagi Ibu, terima kasih lagi saudara-saudara. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan dan pengurapan yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Samangun. Kepada Bapak Pendeta Yohanes, saya persilakan. Nggak ada kah? Pak Pendeta nggak masuk. Oh, kemarin sudah bersedia untuk melayani. Bapak mungkin ada pelayanan di luar, kita tidak tahu. Apa Bapak Evangelis Daud bisa ambil alih? Iya, baik Kak. Baik, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pujilah Tuhan yang kami sembah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada pagi ini kami anak-anak mengukuhkan anugerah Tuhan, baik yang hadir atau yang belum hadir tak putus-putus, memanjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan makan tubuh dan darah-Mu dan menyatu dengan Engkau. Berkatilah roti dan anggur, minyak urapan, maupun pembacaan deklarasi Engkau memberkati. Kau mau ubah menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga kami makan tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan Engkau. Sehingga kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan terbakar dan keluar dari tubuh, jiwa, dan pikiran. Bapa, terima kasih, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuh kami, agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan agar dibangkitkan pada hari zaman. Amin. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam tertombak, agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak lumpuh, agar kami tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau di ruang ICU. Kami tolak kanker, kami tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan yang penuh mujizat dan kuasa. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mengangkat cawan Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua dijamin dan dikuduskan untuk hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa mempunyai rumah di bumi dan di surga. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilu-bilurnya, kita semua disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kusta dan tumor. Kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit liver. Dan kami tolak sakit ginjal. Kami tolak sakit diabetes. Kami tolak sakit hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak penyakit kulit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan terdapat, haleluya, Matius 26 ayat 27 dan 28. Demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Inilah darah Kristus yang penuh mujizat dan kuasa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Kita mengangkat minyak urapan. Ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat minyak ini. Berkati dan kuduskan sehingga kami mengoleskan dari atas kepala sampai telapak kaki, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Roh-roh segala sakit penyakit terbakar dan keluar dari tubuh, jiwa, roh, dan pikiran. Demi nama Tuhan. Amin. Mari kita mengoleskan di tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan ini selalu menumpangkan tangan kepada orang sakit disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di atas kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, perbarui kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan terbakar dan keluar dari tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di mulut lidah kita dalam nama Tuhan Yesus. Mulut ini selalu membaca firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mengoleskan di mata kita dalam nama Tuhan Yesus. Mata ini selalu bercahaya sempurna. Kuasa-kuasa melihat kita terbakar dalam nama Tuhan Yesus. Disehatkan selalu. Amin. Dan kita mengoleskan di telinga kita. Haleluya. Telinga ini selalu mendengar suara Tuhan yang memerintahkan untuk pelayanan, memberitakan firman Tuhan dan menarik jiwa-jiwa buat Tuhan dalam nama Yesus. Dan kita mengoleskan di tubuh kita yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit terbakar dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengoleskan di telapak kaki kita. Kaki ini selalu berjalan mencari jiwa-jiwa pelayanan kemana Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pulihkan kami, kuatkan kami. Bersihkan kami dari segala sakit penyakit di tubuh kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali Bapa, kami datang dengan saudara rendah hati, tak putus-putus memanjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Bapa selalu menjaga dan menyertai kami. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, di mana kami sudah makan tubuh dan darah-Mu dan kami sudah mengurapi kami percaya Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pernapasan kami, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kesehatan kami. Terus pulihkan kami, kuatkan kami, paksakan hati kami untuk tetap setia berkobar-kobar selalu. Menyembah, membaca firman-Mu, melayani-Mu hari demi hari, setiap pagi hari, sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa, di mana kami sudah mendengar sabda firman-Mu yang sudah disampaikan
kepada hamba-Mu Bapak Ferry Sapulita Tuhan. Engkau memberkati Bapak Ferry dengan istrinya, dengan cucu anak-Mu Tuhan. Engkau mau pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih ajaib lagi, menjadi saluran berkat. Engkau mau pakai untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada. Pakai hamba-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan kesehatan yang sempurna. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami diperbarui oleh firman-Mu yang hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin, amin, amin. Mari saudara-saudara, kami akhiri jam doa ibadah pagi dan terima berkat Tuhan. Mari kami berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh dapat kesempatan untuk berkumpul secara individu pagi ini. Walaupun kami tidak sempurna, kami berterima kasih Bapa atas kehadiran-Mu dan atas firman yang telah disampaikan kepada kami. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, semoga benih yang ditabur jatuh di tanah yang subur. Semoga Engkau melindungi kami ketika kami melanjutkan aktivitas sehari-hari kami nanti. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami di hari yang baru ini dan hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu, dan kami mohon Bapa menyempurnakan doa-doa kami, dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Dan kami akhiri ibadah doa kami dalam nama Yesus Kristus, dan kami minta Bapa, kabulkan doa-doa kami, dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami hamba-hamba-Mu dan penghadiri ibadah ukumen anugerah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan damai. Ketahuilah bahwa Tuhan membimbing dan melindungimu. Semoga kasih-Nya memenuhi hatimu, terang-Nya menerangi jalanmu, dan damai sejahtera-Nya berdiam di dalam dirimu. Amin, amin, amin.
Shalom, selamat pagi semua. Terima Terima kasih kasih semua Pak selamat Daud, beraktivitas. Bu Windy. Maaf Semoga pagi ketiduran. akhir pekan saudara-saudara Terima kasih. semua Bu menyenangkan Gracie, yang penuh berkat terima Tuhan. kasih doanya. Sampai jumpa Amin, lagi. amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta banyak. Ferry Terima Sapulisi. kasih Wah, Pak Ferry, Tuhan terima berkati. kasih. Kira, Tuhan Terima berkati kasih, Mas Tuhan Rona, berkati Dah. semuanya. berkati kakek.